Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang pengembangan sikap profesional kompetensi pedagogi. Sebelum kita memulai pertemuan pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya, Bayu Arda Bagaskara. Yang kedua ada Dia Ayu Udita Ningrum. Yang ketiga ada Nur Laila Syarifah. Sebelum memulai materi pada siang hari ini, alangkah baiknya membaca bismillah bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Dia. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi pedagogi. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada penjelasan pasal 28 ayat 3 butir A, mendeskripsikan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sedangkan secara etimologis, kata pedagogi berasal dari bahasa Yunani yaitu paidos dan agagos. Paidos yang berarti anak dan agage yang berarti mengantar atau membimbing. Karena itu, pedagogi berarti membimbing anak. Nah, membimbing dalam arti apa nih? Membimbing dalam arti memberikan moral, pengetahuan, serta keterampilan kepada siswa dalam kaitannya dengan pembelajaran di kelas. Kompetensi pedagogik ini merupakan bekal bagi seorang guru dalam memasuki dunia pendidikan yang sekaligus dalam praktiknya berhubungan erat dengan siswa. Oleh karena itu, kompetensi pedagogi ini dibagi menjadi 10 kompetensi inti atau subkompetensi yang seharusnya dikuasai oleh guru. Seperti yang telah dijelaskan di dalam makalah, 10 kompetensi ini adalah yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, kemudian mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, kemudian menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, serta memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, kemudian menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, lalu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, juga melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari kompetensi pedagogik. Kemudian juga 10 kompetensi inti atau subkompetensi yang harus dikuasai guru. Teman-teman bisa baca sendiri di dalam makalah yang telah kami buat. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, pentingnya kompetensi pedagogi guru. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang berkaitan erat dengan kinerja seorang guru. Semakin tinggi kompetensi pedagogik guru, maka semakin tinggi pula kinerja guru dalam mengajar. Di antara 4 kompetensi yang membedakan guru dengan kompetensi lainnya yaitu kompetensi pedagogik. Seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik, di mana seorang guru memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran, baik dalam mengelola pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran. Beberapa pentingnya kompetensi pedagogik bagi guru adalah: 1. Untuk memahami perkembangan peserta didik. 2. Untuk memahami rancangan pembelajaran. 3. Untuk memahami pelaksanaan pembelajaran. 4. Untuk memahami tentang evaluasi pembelajaran. Dan 5. Untuk memahami bagaimana cara mengaktualisasikan potensi siswa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nur Laila Syarifah, yaitu menjelaskan tentang poin 3, cara mengembangkan kompetensi pedagogi guru. Nah, begitu penting
eksistensi kompetensi pedagogik bagi seorang guru, hingga kualitas dari seorang guru dapat dinilai sejauh mana sih penguasaan, keterampilan dan kompetensi tersebut. Maka dari itu seorang guru harus bisa terus mengembangkan kompetensi yang ada pada dirinya. Dan bagaimana sih mengembangkan kompetensi tersebut? Nah, kita dapat mengembangkan dengan cara antara lain, yaitu pertama, rajin membaca buku-buku pendidikan. Kita tidak bisa menyangkal lagi, buku merupakan jendela dunia. Ya, maka dari itu guru harus bisa sering-sering membaca buku, karena guru harus bisa mengerti dan berinteraksi terhadap siswa yang selalu berkembang, maksudnya terus mengembangkan pengetahuan, karena siswa juga mengembangkan pengetahuannya juga. Maka guru harus juga lebih sering mengembangkan ilmunya juga. Karena membaca dapat mengerti permasalahan yang terjadi juga pada siswa, serta mengetahui bagaimana pemecahannya, seperti masalah tentang aspek fisik, moral, sosial, maupun kultural, emosional, dan intelektual. Dan juga kita sebagai seorang guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu membaca dan menulis karya ilmiah. Membaca dan menulis karya ilmiah merupakan kegiatan yang perlu dilakukan oleh seorang guru, di mana dengan membaca dan menulis karya ilmiah dapat mengembangkan pengetahuan kita dan dapat menyelesaikan suatu bidang permasalahan yang dihadapinya. Yaitu ketiga, yaitu mengikuti berita aktual dari media pemberitaan. Kita sebagai seorang guru lebih cenderung untuk mengerti dan mengupdate pemberitaan yang ada di sekitar kita. Apalagi kita sebagai guru harus juga mengerti keadaan siswa maupun masyarakat yang ada. Antara yang ada permasalahan maupun apa, kita harus bisa memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan tersebut. Dan yang ke poin kelima yaitu mengikuti pelatihan. Kita seorang guru harus bisa menambah pengetahuan kita melalui pelatihan seperti yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun yang lainnya. Kita harus mengimprovisasi kembali pengetahuan kita, mengembangkan kembali agar kita dapat menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi seorang siswa, bahkan dihadapi seorang masyarakat. Nah, itulah beberapa cara bagaimana dalam meningkatkan kompetensi pedagogik yang dapat dilakukan oleh guru. Namun demikian, ketika kalian sebagai calon guru tidak melakukan kegiatan terus-menerus, maka menurut saya kurang efektif ya. Maka kita sebagai guru harus lebih sering-sering mengembangkan diri kita kembali, supaya kita dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita juga. Kita lanjut ke poin yang keempat, pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru. Nah, ini sangatlah penting juga, karena kemampuan pengelolaan pembelajaran peserta didik yang masuk dalam kompetensi pedagogik berpengaruh terhadap kinerja guru juga. Karena dengan kemampuan tersebut, guru mampu melaksanakan fungsi-fungsi dan tujuan pengajaran yang pada dirinya dapat memberikan produk pendidikan yang menjadikan para siswa berprestasi, bertanggung jawab, serta perubahan sikap, perilaku, cara berpikir, dan pembicaraan menjadi lebih baik, sehingga dapat menciptakan suatu pendidikan yang bermutu. Sekian dari saya akan lanjutkan. Dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.